Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, apa kabar nih Mas Roni? Kesel ya Pak ini? Kesel? Aduh. Oke, teman-teman semuanya kembali lagi di channel Hatma Prakoso. Kali ini saya akan berbincang-bincang ria bersama Mas Roni Wijaya. Oke. Mas Roni Wijaya ini, saya bacakan profilnya dulu ya. Mas Roni Wijaya ini adalah seseorang berasal dari salah satu daerah di Kota Magetan. Beliau berumur 31 tahun. Pekerjaan YouTuber, asik. Dunia media, asik. Dan juga ketua Karang Taruna. Ya. Wah, keren kan? Ada yang belum tahu kamu Mas? Apa gue, Mas? Maling. Oh, enggak. Mas Roni ini yang bercanda nih. Iya, bercanda. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang atau sebenarnya kayak gini lho, Lur. Aku ki arep sedikit curhat karo Mas Roni tentang yuk kehidupan karo per-YouTubean duniawi yang lagi kacau balau semenjak ada yang lagi ramai-ramai di luar sana. Sambu. Iki salah sijine iki. Nah, kita awali ya. Mas Roni Wijaya. Siap. Menurut jenengan gimana Mas Roni tentang pergerakan konten-konten kreator di luar sana yang sedang merangkak atau kembali lagi mencari penontonnya atau sedang berusaha dan dengan konsisten tuh gimana sih? Mumet iki Surabaya ya. Wis ndak karu-karuan ya Mas. Budel. Ya sebenarnya sama aja sih Mas Utma. Gimana Mas Roni? Ya saya juga terjun kan juga baru. Iya. Juga belajar itu. Sebenarnya kayaknya sama ini kan juga kelihatannya yang youtuber udah besar yang udah artis-artis itu kan juga kayaknya juga ada yang cerita pendapatan juga menurun kan gitu toh. Iya. Dan sebagainya itu. Tapi kembali tuh tak pelajari di YouTube tuh kembali juga tetap konsisten itu loh Mas. Konsisten itu juga kreativitas lah. Kadang ki apa ya? Kadang ki karena kesel apa waktu barang itu mempengaruhi barang Mas. Oh, kadang yang mempengaruhi kayak gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Saya iler ini tak tuangin dulu kopinya Mas Roni. Unjuk deh. Unjuk deh masuk. Sekarang guyonan lagi ya. Siap Mas, santai Mas. Tegang-tegang. Siap. Tegang-tegang kok koyo rekonstruksinya gak jelas kahai. Yo kan saya orang baru di YouTube Mas ya. Tapi intinya kan kalau pasti orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Gitu. Betul. Intinya kan ben bermanfaat lah teman-teman sing baru bangun ataupun wis gede pun kan gitu toh. Iya ngelek nih. Ngumprus. Tasnya nih. Ini mangga. Ada. Minta ya Mas ya? Iya. YouTube sepi Mas kayak setuku rokok. Iya. Terus kan tapi ki ngene lho Mas. Iya. Pembahasan ya rodok iki sithik ya Mas. Maksudnya ki ketika iki sing lagi rame contoh. Contoh kasusnya Sembe kae. Sambo kae kan rame. Iya. Kabeh padha gawe sing bertemakan tentang kasusnya kuwi. Akhirnya ya meledos. Iya. Kok YouTube kok saiki kok kagetan men lho. Iya. Apa sithik sing lagi rame mesti melu meledos kabeh. Nah, kuwi kan kadang menggoyahkan konten kreator yang mempunyai idealis kontenku ngene iki terus. Akhirnya goyah keterak pengen ndang viral, pengen ndang cepet iki ngono. Tapi memang kadang itu saya pikir-pikir seorang konten kreator itu enggak cuma dia ngonten Mas, kadang ya dia harus update terus. Oh ini momen yang pas ini lagi apa? Mungkin lagi itu loh masalah sambe itu kan? Sambe. Itu kan juga. Kadang walaupun kontennya itu tentang bisnis atau tentang musik, kadang diserempetkan yang beriku. Betul. Jadi kata teman-teman yang sudah berpengalaman itu kan algoritmanya itu biar nyantol gitu loh Mas. Kadang-kadang kan seperti itu. Betul. Ya kan. Terus juga kembali memang kan apa ya seperti kan konten kreator itu kan sebenarnya saya pikir itu dia itu seorang yang komplit gitu Mas ya kan
umpamanya itu main film itu kan disutradari sendiri. Iya, diperani sendiri. Perani sendiri kan gitu toh. Jadi kan harus kreatif lah, intinya malah sebenarnya umpama kayak main film itu kan produsernya ada sendiri, pemeran karakternya dan sebagainya. Tapi kalau pemain YouTube lah memang beratnya itu di situ. Kelihatannya enak-enak toh. Padahal boncos loh mas. Boncos nggak karu-karu. Or gini loh teman-teman, ya biar paham juga. Kalau kayak Mas Roni, saya dan teman-teman lainnya yang ada di sini tuh tanya Mas Roni kalau nggak percaya. Sampean tuh bikin ide sendiri. Ya. Kontennya Mas Roni apa mas? Ide bisnis. Ide bisnis. YouTube-nya Roni Wijaya. Harus upload seminggu berapa kali mas? Saya kalau awal pertama itu mas, saya 3 bulan itu pokoknya itu nggak pernah berhenti. Setiap hari. Tapi kalau sekarang ya mungkin agak repot didik ya mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Berarti tetap menjaga konsistensinya di situ. Tuh. Ya. Gitu itu Mas Roni. Ya ampun. Ya, gitu. Ini kadang kita tuh terbesit. Kadang terhambat dengan ya ampun kok yang nonton dikit yo. Iya gitu loh. Itu tuh jadi menghambat kita untuk malas gitu loh mas. Memang ya kadang ya saya sendiri sih mas, saya sendiri mikir gini. Kadang kita kan kalau malam toh mas ya, malam itu ngobrolin tentang YouTube, IG, TikTok dan sebagainya. Nah, terus yang kadang itu kita itu lupa nggak ngeterapin apa yang kita omongkan malam itu. Lupa saja kan gitu tuh. Jadi kita ngomongin algoritma, analitik, ngomongin mengetahui jam dan sebagainya. Kita lupa, umpamanya, kerepotan mau ngonten nanti, mau ngonten jam 2, nanti uploadnya jam 5, lah kerepotan, lalai di situ. Nah, itu kan mempengaruhi juga. Katanya teman-teman kan kita harus mengetahui penonton kita yang suka itu di jam berapa kan gitu. Betul, prime time-nya jam berapa. Kan gitu. Nah, gitu kadang juga memang kita kan gimana ya, kalau menurut Mas Roni sendiri kan ada teman saya orang Ngawi mas, namanya tuh Yoga Gembul. Oh iya. Ya dia kan tadi saya telepon ya curhat-curhat dan sebagainya. Sarannya dia pun sama. Ini mas coba ikutin apa yang lagi rame, kan berarti kan sama apa yang saya omongin tadi kan. Iya, bener. Contohnya apa yang konten menurut Mas Roni, apa yang konten yang nggak kenal musim? Konten yang nggak musiman tuh apa? Ayo. Apa ya mas ya? Konten yang nggak musiman ya? Berarti dia nggak kenal momennya apa tetap jalan aja. Tadi soalnya saya dikasih tahu sama Yoga. Mantap, itu apa ya? Saya baru mikir ini juga, maksudnya baru tahu dari Mas Atma ini, maksudnya konten, wah itu ide dan terusan baru loh mas. Apa itu mas? Malah ini beneran nih nggak guyon ya mas. Tadi tuh Yoga ngasih tahu dan dia juga nyantumin buktinya tuh temannya dia sendiri yang ada di Bekasi di Jakarta itu. Konten yang nggak pernah mati itu adalah mancing sama tentang ikan. Itu gimana? Lebih penjelasannya? Pertama cara pembuatan konten dulu deh mas. Cara pembuatan konten kita punya ikan sendiri, ya kan? Kita bikin konten mancing, setting sendiri. Pokoknya semua serba settingan mas. Jadi walaupun pokoknya dalam pembuatan konten pasti dapat ikan, ya kan? Memang itu kita keluarin modal kisaran 50 ribuan. Ya. Tapi kan itu kan jangka panjang mas. Ya. Ya kan? Cuman kita ganti tempat-tempat aja. Kita cantolin ikannya, mancing, konten 5 menit sampai 7 menit. Itu dalam waktu 2 bulan. Konten panjang ya, bukan short video ya. Ya. Temennya Yoga itu meraup subscriber 121 ribu. Dalam 2 bulan? 2 bulan. View-nya semua di atas 50 ribu. Mantap itu. Tapi lebih apa mas ya? Bahasanya lebih spesifiknya kan kadang gini. Kadang dulu mas ya. Saya berpikiran gini. Ya ini mungkin kan aku tuh sukanya kalau ngobrol tentang apapun itu ketika saya punya pikiran ini dibantah ini nanti saya itu kalah. Jadi saya mengakui kan gitu loh. Iya, itu malah lebih suka kan. Kalau saya dulu mikirnya gini.
kalau konten komedi kan gitu. Iya betul. Jadi kalau konten komedi itu kan orang musik suka komedi, Iya. orang mancing suka Komedi, komedi, orang kuli suka komedi. Nah, yang apa itu? Yang musik belum tentu, yang komedi ini belum tentu Suka musik. dan sebagainya. Nah itu kok bisa dikatakan Nggak kenal musim. nggak kenal musim itu? Iya, karena yang pertama saya punya bukti dan punya penjelasan dari Yoga tuh begini mas. Konten ikan atau mancing itu disukai yang pertama anak-anak. Ya, nah, itu Anak-anak masuk. Oke, yang ya. bergelut semua di pokoknya setiap hari naik ke YouTube ki resah bocah-bocah kuwi. Yang kedua pemancing yang hobi mancing, mau dia mau tinggal di mana, kelas atas tengah bawah, yang namanya mancing nggak kenal bener. nggak kenal kelas ya bener. kan. Yang ketiga itu gimana ya mas, penerapannya si yang nonton itu konten kreator itu punya ciri khas di pembawaannya. Dia cuma ngejelasin 3 ini aja sih mas, si Yoga itu. Padahal temennya itu punya channel tentang layangan. Ya. Dia nyoba dong yang mancing itu dan ternyata berhasil. Itu nggak satu orang mas, ada beberapa orang. Soalnya di daerah sini ya saya bukannya mengecilkan atau gimana Ya. mas tentang daerah sini. Itu yang konten kreator mancing tuh nggak ada yang punya pemikiran kayak kita. Ya. Dia cuma pengen mengabadikan momen mancing, habis itu diupload, udah bodo amat. Tapi kan kita mikirnya kan, ya kita nggak mungkiri dong di YouTube kita cari uang, Iya. ya kan? Bener. Tapi memang, lah ini saya mulai ngehnya ini. Di konten mancing itu ada serunya. Betul. Nah, itu kan. Iya. Ada serunya dan juga ada serunya, ada alamnya. Ada alam. Ada alam kan, orang itu kan apa? Indra yang paling aktif menurut saya kan mata itu. Jadi ada alamnya, ada serunya, ada apa itu? Yang caranu apa ya? Apa mas? Penasaran gitu loh. Oh. Intinya Entok peragi. setelah setrek gitu loh. Setrek, Nah, keseruan, kan gitu. Mas. Keseruannya ada. Kan gitu toh, keseruannya Iya. ada. Cuman kan kadang gini mas, kita tuh kalah dengan wong passion kuwi orang mancing kok. Ya, Kita itu kan loh. kadang terhambat di situ. Padahal itu makanan keseharian masyarakat Indonesia. Bener. Gitu. Yoga Gembul juga yo mikir cerita sharing. Iya mas, aku ki wayahe musim ngene iki ngonten mercon yo ora patek bledos. Terus Ya. nyapo yo kowe? Aku ngonten layangan. Ya. Karena layangan kan ini musim kemarau toh mas. Masuk. Lah, naik mancing. Udan yo mancing, panas yo mancing, sore mancing, bengi mancing bebas. Dan juga saya tadi kan ngonten juga tuh mas. Nah itu kan konten saya kan ide bisnis gitu ya. Iya. Ya tentang kuliner lah. Nggih. Kuliner bisnis UMKM itu. Nggih. Dulu waktu pertama saya itu mengecilkan, wah penak iki golekane wong bakul-bakul akeh. Kan gitu toh. Nah sekarang sulit loh. Sulit karena yang saya anggap sulit itu gini. Gimana, Mas? Ini kalau konten saya itu hanya gini terus, nggak ada keseruan dan apa? Apanya itu? Intinya, Keunikan dan sebagainya gitulah. tentang Ciri khas. bukan kulinernya itu loh. Kalau kulinernya itu hanya itu saja kan yang nonton itu juga apa ya? Juga kurang ngeh kan. Nah, terus kalau mancing lah enggak gitu. Tadi kan saya lewat waduk situ. Iya. Itu kan ini kan ini maksud saya gini. Ini kan bukan musimnya mancing toh. Betul. Tapi ada orang mancing juga. Yang maksudnya Mas Hetman menjelaskan tadi loh. Enggak Kenal, hujan, iya. enggak panas, enggak gini, orang itu pasti aja Ada yang mancing gitu. Ada yang mancing. Nah, bener. Ada yang mancing. Apalagi musimnya mancing. Iya betul. Emang gini sih mas. Kalau misalnya kita sebagai content creator mempunyai channel yang sudah monetisasi, ya kan? Mas Roni punya, saya punya. Kadang tuh punya pikiran tuh ingin mencoba di channel lainnya. Iya. Pasti punya dong kita mencoba. Kalau itu berhasil di channel yang kita baru bikin itu berhasil,
kan bisa jadi batu loncatan juga. Ya, yang salahnya dari kita itu bener katanya Mas Irma tadi, mungkin Iya. itu sebenarnya kita itu bisa, cuma kita itu mindset kita sudah terbangun, terpatahkan yang depan tadi loh, bukan fashion tuh tadi. Iya. Padahal bisa, Padahal bisa loh kan iya, gitu. betul. Nggak mau melakukan, padahal bisa. Mikirnya, aduh, ini fashion kudu mancing. Wong aku konten kreator tentang ide bisnis so, tentang Ide komedi bisnis, yo. Kingko dadi kah? Kan gitu toh. Iya. Padahal bisa. Dan belum tentu orang lain bisa kan. Dan gitu. orang lain juga belum tentu kan udah dikasih tahu peluang nih kayak gini. Mau jalanin. Nah, yang salahnya, bukan salahnya, sebenarnya kurang apa ya? Kurang kita itu mengambil momen atau mengambil peluang itu tadi. Iya. Tapi menurut Mas Roni kan kita tentang udah bahas kayak gini. Strateginya Mas Roni untuk YouTube ke depan tuh gimana sih? Strategi yang mana? Strategi untuk memajukan YouTube-nya Mas Roni sendiri. Kalau saya itu sempat berpikir gini Mas, ya pengen saya tuh menggabung-gabungkan. Jadi kan ide bisnis gitu ya. Iya. Nah ide bisnis itu saya gabung-gabungkan. Jadi umpamanya sekarang saya tambahi ada sinematik. Oh kan iya. Itu kan orang itu lah akhirnya seneng. Terus sedikit saya masuki kayak film. Oh iya. Jadi orang itu nanti yang melihat YouTube saya itu dia dari kalangan orang yang suka film, suka ini, suka musik itu melihat. Berarti ngambil dari survei ya Mas? Survei dari orang-orang kan memang semuanya beda-beda kategori. Berarti walaupun niche-nya satu, tetapi ada bumbu-bumbu dari kategori orang-orang itu yang kesukaan. Jadi orang-orang itu umpamanya dia itu suka musik, dia juga melihat Kontennya Mas Roni. Saya sukanya dagelan juga melihat, sukanya film, sukanya alam gitu. Jadi saya pengen tak buat seperti itu lah, tapi nggih tetap proses itu tadi. Proses Mas, konsistensi. Insya Allah kan gitu. Saya juga punya itu Mas yang saya belum temukan dan juga itu tadi. Gimana ini YouTube ini seperti pertanyaannya Mas Irma tadi, biar berkembang lambat laun itu tetap berkembang. Iya. Tapi kita lihat gini Mas, waktu kemarin kita ngobrol, ada kan salah satu channel itu lupa aku namanya. Dia kan anak perempuan itu loh. Iya. Yang buat channel dari pagi sampai malam sampai bangun lagi. Itu vlog. Itu vlog kan nggak ngomong toh itu. Loh, nggak ngomong? Nggak ngomong, hanya di syuting tok. Yang nyuting itu dia sendiri. Jadi waktu bangun itu di syuting sendiri. Nanti ke sawah di syuting. Dia nggak ngomong kan. Lah view-nya jutaan. Jutaan itu Mas. Lah itu loh. Iya kan? Itu kan aneh di situ. Aneh lah. Tapi pama kita itu neliti di situ. Nah, neliti di situ. Orang itu kita melihat orang Indonesia dulu kan. Iya, betul. Orang Indonesia itu kan sudah terbangun adalah alamnya bagus-bagus. Iya. Terus kesederhanaan. Betul. Nah, kan Indonesia mungkin yang menerapkan kesederhanaan itu mungkin salah satunya Indonesia. Indonesia terbesar. Terus mancing. Nah, itu maksudnya saya gabung-gabungkan dengan mancing itu. Mancing itu kan kesederhanaan seperti yang dikatakan Mas Utma. Mau kalangan orang atas, bawah suka mancing semua. Itu mantep lah. Umpama gitu Mas ya. Ini kalau ngomong saja. Kadang kita itu gini. Saya itu belajar gini Mas sekarang itu. Nggih. Kita ngomong itu jangan sampai omongan kita itu membual. Maksudnya membual tuh ngomong doang tapi nggak dibuktikan. Nah itu loh. Ya. Nah, kita belajar itu. Benernya ya kita terapkan. Cuma beberapa persennya kan. Iya. Mungkin kan dari kitanya sendiri nanti atau teman-teman yang nonton kan punya ini menginspirasi juga. Iya. Gitu toh. Terus intinya kita kembali gini. Sebenarnya saya mulai paham. Di media digital itu kalau bener-bener paham menelateni konsisten itu luar biasa loh. Nggih. Betul, itu betul. Gini sih, kalau penyakit saya ya Mas. Kadang saya merasa nggak pede itu satu. Ya. Padahal saya mampu. Iyalah itu loh. Iya nggak? Mas Hatma itu kan
gini loh ya, contohnya Mas Atma ini kan Coba ini saya tanya, penilaian Mas Roni apa yang harus saya benarin? Saya benahin tuh apa? Saya juga minta wejangan dari Mas Roni ini. kalau saya lihat tuh kan gini, Mas Atma itu kalau saya umpamanya saya dulu Mas ya. Iya. Kalau saya kan masih membangun nama. Intinya nama saya Roni Jaya kan masih membangun dulu saya. Roni Jaya. Lah, kalau Mas Atma itu kan ibaratnya ketika masuk dalam media HP atau TV atau gimana, itu sudah orang ada 10 orang pasti sudah ada yang kenal. Mungkin 2 atau 3 kenal gitu ya. Kalau saya kan orang kan nggak kenal semua. Kalau nggak teman dekat kan gitu toh. Nggih. Yang apa itu? Yang poin plusnya dari Mas Atma itu kan itu. Nggih. Nah, terus umpama disuruh melihat kekurangan ataupun Yang harus dibenahi. Harus dibenahi. Kemarin sudah saya bahas Mas Andika teman-teman. Nggih. Itu kenapa? Kan gitu kan shot ini Mas ya. Nggih. Wong nge-shot kok habis maghrib. Kan lucu, seharusnya shot itu siang itu udah selesai kan. Iya. Wong kita analisa riset 5 jam saja kalau kita itu benar-benar ke shot itu selesai. Nah, rupanya di situ itu adalah kita itu belum bisa memanajemen waktu itu Mas. Belum benar maju. Nah, kita lihat konten-konten yang sudah besar intinya Rans Entertainment, Dedi itu. Kita lihat itu ada sedikit mungkin ada itu saya dengar itu di shot atau gimana. Iya. Anaknya Rafathar kan ditanyain, ibu kamu itu kerjanya apa? Dia kalau nggak ngantor tidur, makan. Ngantor tidur makan. Iya. Tapi di jadwal Mas di situ. Di jadwal. Jadi umpamanya kita kalaupun ini insya Allah ya mungkin berhasil sih Mas. Nggih, umpamanya kita bisa. Waktu umpamanya kita bangun jam 9, jam 8 pagi ataupun jam 5 kan pasti subuhan, terus jam 6, jam 7 kan gitu intinya. Saya juga ini tuh nanti insya Allah ini mau dibahas sama teman-teman itu Mas. Jadi nanti jam 8 atau jam 9 start. Nanti nge-shot sampai jam segini. Istirahat jam segini. Ngonten jam segini. Insya Allah nanti jalan Mas. Lah, maksudnya kan gini. Walaupun Mas Atma tadi dapat ilmu, alhamdulillah saya juga ini mau saya terapkan itu tadi. Intinya ya apa? Mancing tadi toh. Nah, kalau itu nanti enggak dimanajemenkan waktu Mas, ya gagal, ya kan? Oh, tanpa manajemen waktu tetap gagal. Tetap gagal lah. Intinya kan gini, umpamanya kayak waktu nggih. Umpama kita ini mau ya, intinya gini, mau nanti Mas Atma jadwal kita jam 10 ngonten mancing kan gitu toh. Kita masih santai. Masa gini Mas. Tiba-tiba ada yang nelpon, ada yang gini, ada yang gitu. Dan teleponnya itu kurang penting intinya. Betul. Teleponnya kurang penting, WA-nya kurang penting. Kita lupa waktu itu tadi, terus molor waktu. Nah itu sama saja kita itu sudah intinya pomoki mangki rezeki nih gimana? Wis rada kilong to. Nggih. Karena waktu mang to. Lah nggih niku iki mulai tak terapke ngoten, mulai teman-teman dan kita semua itu ngeterapin niku Mas. Jadi waktunya ini ngonten, ya ngonten. Kan gitu toh. Nah, jadi jam 10 sampai jam 9 sampai jam berapa ngonten. Dan ini jam berapa ngonten. Lah, terus karena apa kok kita membuat itu? Nah, gini. Habis maghrib masih nge-shot. Waktunya istirahat dibuat nge-shot, waktunya nge-shot dibuat istirahat. Kan lucu toh di situ. Iya, kebalik. Akhirnya terasa kita itu tubuh kita itu ngelokro, lelah. Karena itu menurut saya bisa disalahkan nanti, bisa bantah ya. Bantah teman-teman, aku suka bantahan kan itu kan gitu toh. Iya. Jadi kan ben pas Masan, betul. Tapi ben temenan loh. Kan gitu. Mungkin dari saya itu seperti itu. Berarti yang harus dibenahi itu misalnya dalam keseharian saya ya. Misalnya pulang dari base camp itu pagi, misalnya jam 4, jam 4 pulang. Tidur dulu, setelah subuhan istirahat jam 10, jam 9 sampai jam 10 bangun. Bangun entah apapun itu bikin konten lah. Iya, bikin konten. Selesai konten YouTube, palingan konten YouTube tuh nggak menghabiskan dalam
1 jam itu sebenarnya cukup banget. Cukup lebih kan. Cukup banget. Abis konten YouTube, bikin konten TikTok atau enggak Instagram. Ya kan Mas? Itu masih longgar banget dong ini. Iya. Dicicil punya channel lain kan? Iya. Cicil channel lain. Setelah itu istirahat lah. Istirahat. Habis maghrib prepare mau ke base camp. Pembahasan tentang kehidupan. Tentang konsep-konsep berikutnya yang diterapkan di digital gimana. Ya. Jadi emang harus manajemen waktu ya Mas? Coba kan gini Mas, kita melihat aja gini. Tidur itu kalau kelamaan kan Nggak baik. nggak baik. Malah kesel tau ning awak. Ya. Tapi kalau tidurnya pas, sehat kan, seger. Seger. Umpamanya gini, contoh, saya itu hari-hari ini Mas, ada bulanan ini loh, 1 bulan. Bangun tidur itu saya langsung mandi. Saya loe langsung mandi Mas. Kan lumpur kabeh. Hanya kena air mandi. Loro hilang Mas. Nah itu loh maksud saya. Ngilangin males juga. Kan gitu loh. Misalnya maju des, males lah. Nanti langsung saya apa ya? Utik pokoknya. Tak dimik Kegiatan. Sing dimik salat sik, apa nyekel HP ngesot atau ngikut konten kan gitu tuh. Iya. Nah, gitu. Terus gini ya. Yang manajemen waktu itu Mas. Saya masih siang jam 11 itu wah konten gue jam 3 kan kata toh. Nah, jedes kan itu durung termanajemen waktu. Ning jam 3 jelas sik panas kowe jam 4. Nah, Masane jam 4 budal aku. Net munyer-munyer golek-golek ora temu-temu. Lah, sampai jam 5 surup gak mungkin tau konten jam semonten. Iya. Cahaya kurang lah. Gagal di situ saya. Nah. Oh, berarti kita harus itu kan sebenarnya pikiran negatif ya? Nggih. Ketabrak pikiran negatif, kalau kita kebawa ya akhirnya begini. Nggih kan gitu. Keulur waktu keulur. Oh. Keulur waktu. Jadi gini Mas Roni, ini kan obrolan kita. Ya. Kan ini di-upload di YouTube. Ya kan? Kalau misalnya seandainya memang entah lupa kan bisa ingat Ya, siap. ada bukti Mantap, juga kan? mantap. Oke, Bener. siap Mas Roni. Ya, Jadi memang manajemen waktu, konsistensi itu bakal berhasil ya. Iya Mas. Contohnya melihat tadi loh Mas yang mungkin Mas Sama juga lihat ada anak perempuan yang buat channel gitu loh. Nggak ngomong hanya seperti itu. Tapi yang nonton. Nah, katanya kan gini Nyon Sewu nggih. Katanya gini. Semua sub dalam YouTube itu tidak real itu adalah orang asli nge-sub. Kan robot juga. Nah, Tapi dari sistem YouTube ya? dari sistem YouTube. Maksudnya kalau konsisten bermain itu kan YouTube akan menggelontorkan. Gitu. Oh, paham gue loh. Berarti misalnya ya, Nggih. Amit Sewu, Nggih. YouTube saya, Nggih. ini kok konsisten terus. Berarti YouTube tuh nggak gini, nggak tutup mata gini ya Mas? Ya? Nah, Nyon Sewu maaf, ini nanti bisa juga disalahkan atau gimana. Nggih. Ada yang bilang ketika kamu ingin memonetkan YouTube dari 0 ataupun sudah subnya berapa atau 1000 intinya 1000. Nggih. Ketika itu insya Allah itu 80 ataupun berapa itu bisa monet 3 bulan dari awal sampai 3 bulan itu jangan putus untuk upload sehari 1. Itu insya Allah real time akan bagus, jam tayang bagus, terus pasti insya Allah monet. Audiensnya juga gini. 3 bulan loh, 3 bulan itu mantap waktu itu. Oh begitu. Ya. Saya nih padahal nih main YouTube dari tahun 2019 tapi belum tahu nih obrolan kayak gini Mas Roni. Ya aku tuh nonton YouTube itu loh Mas. Kan juga yang bilang kan gini. Nah sebenarnya Denj itu loh Mas. Denj itu kan juga bilang. Sebenarnya sistem YouTube itu semua itu dibedos nih Mas. Pemain YouTube itu semua dibedos nih. Iya. Nah, tetapi kenapa kok enggak bedos itu? Satu ya enggak konsisten. Enggak ngupload jarang-jarang. Kedua, jerone YouTube ya apik gak? Terus kadang vlog itu kadang mboten ngawur sih orang-orang itu, tapi nggak ngerti arti ngevlog oke, tapi nggak ngerti YouTube. Kan YouTube katanya kan gini, dia akan lebih merekomendasi bahwa ngerti konten ini, konten mancing kan? Iya. Nah, kan gitu toh. Seperti itu. Berarti begitu. Mantap. Wah. Siap. Diminum dulu kopinya Mas Roni. Masuk, Dek. Arep golek iwak sing mang ras itu. Lah nyapo?
Aku kapok, guys. Iya. Jadi ngene lho, guys, aku kapok tenan iki. Yo gak kapok sih sebenarnya, cuman ki yo rada rekoso. Ditinggal aku. Lah ya. Maksud kuwi aku iki jane khawatir. Aduh, iki Mas mau melu. Tapi kan aku ngerti Mas, maksudnya kowe yo seneng Golek ning alam-alam ngono ya. Aku seneng. Tapi kan rong roh medane lah. Iya. Ya kan ana wong loro tok ora piye ta. Untung Mas Roni ki terkenal, guys. Jadi aku teko, "Pak, temu Mas Roni." "Oh, cek ning ngisor." Oh, ya wis tak parani ngono kuwi. Wah. Jadi wejangannya nih mantap Mas Roni, coba ini saya terapkan juga, Mas Roni terapkan juga. Iya, bukan wejangan, kita sama-sama belajar kan gitu. Iya, saling mengingatkan lebih tepatnya. Tapi buat teman-teman juga diterapin monggo. Saya apa ini teman-teman belajar ngomong, intonasi. Kan itu ya juga dari Mas. Kemarin waktu buat film itu kan intonasi ngomong, intonasi gini kan itu. Mas Roni ini top multi talenta, guys. Jatah maling itu.